Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eka Tambunan, Bunga Artanti, Lailan Hafizah, dan Natalia. Definisi kebutuhan khusus dalam belajar. Untuk memantapkan wawasan kita terhadap pendidikan khusus, ada baiknya kita kaji terlebih dahulu makna berbagai istilah yang sering dikaitkan dengan pendidikan khusus. Istilah yang akan kita kaji maknanya mencangkup istilah yang pernah digunakan di Indonesia dan yang sekarang kita gunakan, seperti pendidikan luar biasa, anak luar biasa, keluarbiasaan, pendidikan khusus, kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, dan istilah-istilah dalam bahasa Inggris seperti impairment, exceptional, children, disability, dan disorder. Sebelum terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, istilah yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, dan pendidikan bagi anak-anak ini disebut sebagai pendidikan luar biasa atau PLB, yaitu pendidikan bagi anak yang memiliki keluarbiasaan. Anak luar biasa atau ALB adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif. Dengan demikian, keluarbiasaan itu dapat berada di atas rata-rata anak normal, dapat pula berada di bawah rata-rata anak normal. Dalam PP No. 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, anak luar biasa disebut sebagai peserta didik berkelainan. Setiap orang mempunyai kekurangan atau kelemahan dan kelebihan atau kekuatan. Namun, pada peserta didik berkelainan atau anak luar biasa, kekurangan atau kelebihan atau yang sering disebut penyimpangan atau kelainan anak normal pada umumnya. Selanjutnya, keluarbiasaan atau kelainan tersebut berpengaruh terhadap layanan pendidikan. Agar anak tetap dapat mengembangkan potensinya secara optimal, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdinas, maka digunakanlah istilah pendidikan khusus. Merupakan pendidikan bagi peserta yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dengan demikian, istilah anak luar biasa dan keluarbiasaan tidak dipakai lagi, tetapi diganti dengan istilah peserta didik berkelainan. Secara lebih halus kita dapat menyebutnya sebagai anak berkebutuhan khusus yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai special need children. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah kategori utama ABK dan kebutuhan pendidikannya. Yang pertama ada tunanetra atau gangguan penglihatan, memerlukan media pembelajaran seperti huruf braille atau alat bantu visual. Yang kedua ada tunarungu atau gangguan pendengaran, memerlukan bahasa isyarat atau alat bantu dengar. Yang ketiga ada tunagrahita atau gangguan intelektual, memerlukan metode belajar yang disesuaikan dengan kemampuan kognitifnya. Yang keempat ada tunadaksa atau gangguan fisik, memerlukan alat bantu mobilitas atau modifikasi lingkungan belajar. Yang kelima ada tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku, memerlukan dukungan psikologis dan pendekatan khusus dalam mengelola perilaku. Yang keenam ada kesulitan belajar spesifik atau disleksia, diskalkusia, dan disgrafisia, memerlukan strategi belajar khusus sesuai dengan kesulitannya masing-masing. Yang ketujuh ada autisme, memerlukan pembelajaran yang terstruktur serta dukungan dalam interaksi sosial. Yang kedelapan ada anak berbakat atau gifted, memerlukan program yang menantang untuk mengembangkan potensi mereka. Memahami kebutuhan setiap anak sangat penting agar mereka bisa belajar dengan nyaman dan berkembang secara optimal. Pembelajaran di sekolah luar biasa atau SLB memiliki karakteristik dan strategi yang berbeda dari sekolah umum. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap siswa yang memiliki keterbatasan fisik, mental, emosional, maupun sosial. Adapun tujuan pembelajaran di SLB ialah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi anak agar dapat hidup mandiri, memiliki keterampilan sederhana yang bermanfaat, serta mampu berpartisipasi dalam masyarakat sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian pelaksanaan kurikulum, mata pelajaran yang diajarkan mencakup pelajaran akademik dan keterampilan hidup, seperti tata boga, otomotif, dan pertukangan. Pembelajaran juga menekankan pada pengembangan diri, komunikasi, serta keterampilan praktis yang bermanfaat. Kemudian model pembelajaran.
Ada beberapa strategi pembelajaran yang diterapkan di SLB, mencakup pembelajaran individual, yaitu menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian, pendekatan kooperatif, yaitu dengan membantu siswa berinteraksi sosial dengan teman sebayanya. Kemudian, modifikasi perilaku, memberikan dukungan untuk pengembangan karakter positif. Adapun media pembelajaran, yaitu media yang digunakan disesuaikan dengan kondisi siswa, seperti braille untuk tunanetra, bahasa isyarat untuk tunarunggu, serta alat bantu dengar dan media audio. Selanjutnya adalah belajar di sekolah inklusi. Belajar di sekolah inklusi merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus di dalam lingkungan belajar yang sama dengan siswa reguler. Tujuan pembelajaran di sekolah inklusi adalah pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dengan menciptakan lingkungan belajar yang ramah, suportif, dan akomodatif. Kedua, karakteristik pembelajaran. Pendidikan inklusi berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua siswa melalui penyediaan lingkungan yang adaptif dan responsif terhadap berbagai gaya belajar dan kebutuhan individu. 3. Mode pembelajaran. Sekolah inklusi dapat menerapkan berbagai mode pembelajaran seperti kelas reguler penuh, di mana siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa lainnya sepanjang hari menggunakan kurikulum yang sama. Mode lainnya berupa individualisme pengajaran, di mana anak belajar pada topik, waktu, dan ruang yang sama, tetapi dengan materi yang berbeda-beda. Pembelajaran juga dapat dilakukan secara individual dengan bantuan guru khusus, terutama jika materi atau keterampilan bersifat mendasar. Keempat, penggunaan media pembelajaran. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak. 5. Pelaksanaan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan inklusi dapat dimodifikasikan untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. 6. Tantangan pembelajaran di sekolah inklusi. Tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi antara lain, guru yang tidak memiliki kualifikasi memadai untuk membimbing anak kebutuhan khusus di sekolah inklusi. Ada lembaga pendidikan yang menerima dan mendidik semua anak, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi fisik. Konsep inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri dengan dukungan yang tepat. Pendidikan inklusif membantu mereka mengatasi tantangan pengembangan keterampilan hidup, serta menciptakan masyarakat yang lebih berempati dan menghargai keberagaman. Dukungan orang tua sangat penting dalam proses belajar dan meningkatkan prestasi anak. Sementara guru perlu memiliki pemahaman yang baik agar dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal. Anak memiliki potensi yang luar biasa, termasuk mereka yang bersekolah di SLB. Dengan dukungan dan kepedulian kita, mereka bisa meraih masa depan yang cerah. Mari bersama-sama kita mewujudkan dunia yang lebih inklusif.